Jembatan itu ada sedikit kayak tragis gitu ya. Kalau orang lebih kurang jam 12 malam lewat, sering menunggu itu perempuan yang cantik. Lau Biang. Lau Biang. Lau itu kan bahasa Karo air ya? Air. Biang itu anjing. Anjing. Ha. Berarti di bahasa Indonesia air anjing ya? Air anjing. Sungai anjing kalau terjebak langsung kan. Ini saya sedang berada di jembatan Lau Biang ya. Nah ini kelihatan inilah dia jembatan Lau Biang. Ini jembatan sudah ada sejak dulu ya pemirsa ya. Nah nanti untuk selanjutnya cerita mengenai jembatan Lau Biang ini pemirsa ya, nanti kita cari juru kunci. Nanti kita bicarakan di rumah juru kunci tersebut ya untuk mengenai sejarah ini. Jadi ini saya kemarin hanya menunjukkan ke pemirsa inilah dia jembatan Lau Biang. Nah di sebelah sana itu ada apanya ya? Apa namanya itu? Tulisannya kita lihat yuk. Stop. Nah ini pemirsa ini nama jembatannya jembatan Lau Biang ya. Ya ini di sini tidak tertera ya tahunnya tahun berapa. Inilah dia jembatan Lau Biang nih pemirsa ini. Jadi jalan ini kita mengarah ke Tiga Binanga dan Kota Cane ya. Itu tampak di bawah inilah sungai Lau Biang ini pemirsa. Ini pada zaman-zaman dahulu ini sungai ini menjadi saksi bisu ya. Nah ini menurut dari Bulang di sini pada zaman-zaman Belanda lah. Jadi korbannya dibuang semua ke sungai ini. Memang sangat tragis ya pemirsa ya ceritanya. Oke nanti selanjutnya kita bertanya kepada Bulang mengenai cerita dan sejarah dari sungai Lau Biang ini ya. Ini sekarang saya udah sampai di rumahnya Bulang Deo. Di luar sana hujan cukup deras ya. Nah, jadi saya mau memperkenalkan Bulang Deo dulu ke pemirsa. Ini Bulang Deo yang di samping saya ini. Bulang Deo ini adalah tokoh adat di daerah desa Kandibata ini pemirsa. Jadi Bulang Deo ini boleh dibilang tokoh yang dihormati di sini ya Bulang ya. Istilahnya kayak petua gitu ya Bulang ya. Iya. Petua di desa inilah gitu pemirsa ya. Jadi Bulang Deo ini sangat mengerti tentang sejarah ya Bulang ya. Terus nanti ada acara atau apapun Bulang selalu diundang gitu ya. Di rumah Bulang Deo inilah kita mau bercerita ya tentang sejarahnya jembatan Lau Biang. Nanti Bulang Deo yang akan menceritakannya semua pemirsa ya. Jadi sekarang kita bertanya ke Bulang Deo. Jadi Bulang Deo, saya ingin tahu nih Bulang tentang sejarahnya jembatan Lau Biang itu Bulang. Ya. Itu jembatan itu saya dapat informasi katanya jembatan itu ada sedikit kayak tragis gitu ya Bulang ya. Ya. Itu gimana ceritanya bisa Bulang jelaskan? Di desa kita ini kan ada dua jembatan. Yang pertama disebut jembatan gantung. Ya. Iya jembatan gantung. Jembatan gantung namanya dulu jembatan gantung. Yang dibangun oleh Belanda. Belanda ya. Ya Belanda yang membangun. Sesudah dibangun oleh Belanda, sesudah Perang Dunia Kedua, Jepang masuk ke Tanah Karo, ke Indonesia atau seluruh Asia lah kan gitu. Iya menjajah ya. Menjajah datang Jepang, seluruh Asia termasuk ke Indonesia, khususnya ke Tanah Karo. Iya betul. Nah jadi Belanda ini berpikir supaya Jepang ini nggak bisa lewat melintasi sungai Lau Biang itu ke arah Kota Cane, dia mengebom jembatan gantung ini. Hancur. Hancur. Maksudnya supaya Jepang nggak bisa mengejar mereka ke arah Tiga Binanga atau Kota Cane gitu. Nah, jadi ini orang Jepang ini kan nggak patah semangat, nggak patah akal. Dalam cerita orang tua waktu itu gini ceritanya dibikinnya. Ini Lau Biang ini dulu banyak kayu besar. Iya. Banyak kayu besar. Untuk membuat jembatannya ke seberang, maka jembatan kayu-kayu besar itu ditebang Jepang. Katanya ada yang di atas, dipotong di bawah. Orang yang di atas itu menjadikan kayu ini dia jadi jembatan. Nah, jadilah jembatan darurat istilahnya. Dari situlah mulai mereka ini mengejar tentara Belanda ke Kota Cane dan ke Tiga Binanga sana gitu. Mereka ingin merebut kekuasaan Belanda di sini ya. Iya, mengejar di sini. Makanya waktu itu dia rumah dekah. Desa asli, kampung asli desa Kedebeti namanya desa Rumah Dekah. Kuta Rumah Dekah namanya. Nah, disitulah
Jepang ini dulu katanya membakar semua rumah-rumah adat di desa Kalibata. Oh, Membakar semua rumah-rumah adat. Makanya di banyak daerah Tanah Karo rumah adat nggak ada lagi karena dibakar orang Jepang. Nah, di desa Kalibata 2 peristiwanya. 1, membakar rumah adat. 2, mengambil seluruh padi yang ada di lumbung-lumbung desa, termasuk desa Kalibata. padi-padi warga diambilin. Padi-padi warga juga untuk bahan makanannya. Makanya kebetulan pula saya pas lahir waktu itu di situ, maka nama saya ambil ginting. Ini pula kaitannya dibikin bapak. Itu kaitannya apa ya? Karena pas saya lahir, situlah harinya yang ambil Jepang semua padi di desa Kalibata. Maka dibikin bapak, nama saya ambil ginting. Ya kan, mulai dari sejarah. Pas hari itu dia ambil Jepang semua padi di desa-desa, termasuk desa Kalibata gitu. Kita lewat jembatan Laubiang itu sekarang kan udah jembatan beton ya. Berarti itu jembatan baru diperbarui gitu. Kalau dulu jembatannya kayu ya, Bulang. Lalu itu istilah kayu, papan tebal waktu itu. Setelah dibom jembatan gantung baru dibuat jembatan kayu itu ya. Menurut cerita bapak waktu itu, setiap orang yang tidak dikenal di sini itu Langsung dibunuh oleh tentara Jepang. Kalau enggak, orang-orang gerilya di desa-desa. Karena ada di desa ini kan ada barisan barisan tentara republik lah istilahnya. Tentara republik. Bukan tentara. Tapi dia ikut membantu tentara. Jadi mereka pun punya senjata ya? Dia enggak punya senjata. Makanya orang yang tidak dikenal atau tidak punya identitas dulu itu semua di sana itu rumah itu, jembatan rumah kayu. Jadi walaupun si orang ini berniat baik pun asal lewat nggak dikenal Iya gitu dulu. Pada pas zaman revolusi itu namanya, pas zaman revolusi. Zaman revolusi, ingat. Zaman revolusi. Iya. Sesudah merdeka nggak lagi. Ini. Berarti terus dibuang aja ke sungai. Ke sungai saja. Berarti sungai itu jadi saksi bisu juga Ya, ya? saksi bisu. Berarti orang-orang yang dari luar daerah asal melintas sini pasti. Itu ditangkap. Kan dulu kan ada ronda malam. Penjagaan ketat di desa-desa. Gitu. Jadi walaupun mereka itu menjelaskan tujuannya baik atau apapun tetap juga. Waktu itu kan semua, pada waktu itu kan orang-orang desa kan bodoh ya semua. Enggaknya sekarang ini berpendidikan. Jadi bagi orang yang tidak dipercaya atau dikenal, ya itu dianggap musuh. Ini pula sekarang. Waktu itu ya. Itulah. Waktu itu pun masih zaman-zamannya kayak gitu pun kacau ya Bulang ya. Kan memang kacau waktu itu. Jadi semenjak banyaknya pembunuhan di jembatan itu Bulang, kisah-kisah angkernya itu apa Bulang di jembatan Laubiang itu? Dulu menurut cerita orang di rumah dekah itu, di sana dulu kampung itu aslinya. Terkadang katanya di malam-malam hari, tengah-tengah malam terdengar yang suara menjerit di bawah sana. Kedua, kalau tengah-tengah malam katanya pas pula bulan-bulan yang bagus katanya terdengar juga orang yang pakai musik di bawah sana, di Laubiang sana, terdengar suara musik karo. Inilah. Jadi entah siapa ini kita nggak tahu kan. Ya. Musik karo ada, suara deritan ada. Nah itu waktu di sana. Oke, itu tadi suara. Jadi kalau kayak penampakan sosok gitu, penampakan kayak sosok gitu. Ya ada orang ada jual, kalau bahasa kerennya terselibe. Terselibe artinya mendadak dia melihat roh orang. Apakah dia perempuan cantik? Orang yang mengerikan itu sering dinampak. Berarti wujudnya ada yang cantik, ada yang mengerikan. Iya. Kalau dulu ya di dunia ini ada orang yang lewat, apalagi anak muda. Dia melihat wujud cantik, rambutnya panjangnya katanya sampai ke tanah. Iya, kakinya. Itu. Jadi orang itu kan bisa menjelma jadi apapun, kan gitu. Berarti itu mungkin yang Bulang maksud itu yang dari korban-korban yang dari korban-korban itu. Kasihan juga makanya dulu sebelum reformasi ini orang pada sendirian nggak berani jalan di pasar kita ini ke sana ke jembatan, nggak ada yang berani. Jadi setelah adanya kayak penampakan sama suara itu sering nggak terjadi kayak kecelakaan di situ? Inilah terkadang jarang juga. Jarang ya? Jarang juga. Tapi orang sudah tahu waktunya. Jam 12 malam atau jam 1 ya jangan lewat gitu. Kalau sendirian jangan lewat gitu. Bisa diganggu. Bisa diganggu. Jadi Bulang kalau biasanya ceritanya gini ya. Waktu jembatan yang sekarang ini dibangun pada tahun berapa Bulang? Yang ini kalau nggak saya silap
sekitar tahun 58 ini. Tahun 1928. 58. Oh, 58. Oh. Tahun 1958. Cuman seiring waktu ada kerusakan diperbaiki, diperbaiki. Permajaan ini, ya. Permajaan kedua ini kan kan aku bilang tadi, dulu sempit itu, sekarang udah diperlebar. Gitu. Berarti jembatan itu masih pondasi tahun 58. Iya, 58. Berarti kuat kali ya. Iya, kuat. Emang waktu itu tukangnya kan teknik-teknik ini kan lebih jago yang dulu. Daripada sekarang ini kan cari keuntungannya dari cari keuntungan, merugikan bahan. Kan beda. Iya. Ya, dulu orang itu masih jujur. Jadi mau amblas mau apa urusan kedua. Urusan kedua. Yang penting jadi ya. Yang jadi itu sekarang. Iya. Nah, jadi pemirsa bedanya tukang dulu dengan tukang sekarang itu ya. Iya. Bedanya. Oke, Bolang, kisah mistisnya lagi, Bolang. Seru juga dengar kisah mistis, kisah yang mengerikannya apalagi, Bolang. Nah, di sana kan saya tunjuk di sini dulu ke bawah Lubiang itu, Sungai Lubiang itu. Beda tempat mandi laki-laki dan beda tempat perempuan. Kalau di tempat mandi perempuan itu ke bawah, kalau orang lebih kurang jam 12 malam lewat, sering menunggu orang itu perempuan yang cantiknya enggak di sungai itu. Nah, di atas. Di atas. Nungguin di atas dia. Duduk dia. Rambutnya, bajunya putih, cantiknya ya. Itu dia mengganggu orang yang lewat atau gimana? Ganggu orang yang lewat? Kita nggak tahu dia mengganggu, tapi orang sudah pelarian semua gitu pula. Oh, karena ngelihat ada perempuan di ngeri, tengah malam ya. Jadi kita nggak tahu dia mengganggu. Kalau biasanya dia mengganggu, orang yang melihat dia itu sakit-sakitan kan gitu. Itu terus kayak bunian-bunian segala macam di sini banyak, ada nggak diceritakan di jembatan itu? Nah, sekarang ini sudah nggak ada lagi. Maksud saya sesudah reformasi, sesudah orang semua masuk gereja, masuk agama, itu udah hilang sama sekali. Nah, itu sekarang. Makanya nggak nampak lagi. Orang pun sekarang ini berjalan, nggak pada takut lagi. Satu orang, dua orang pun nggak takut lagi. Membangun jembatan yang ini, yang sekarang ini. Yang sekarang ini, tukang-tukangnya, ya, pekerjanya, anggota-anggotanya sering meninggal wujud-wujud yang mengerikan. Makanya pernah waktu itu orang itu pindah kemari, udah takut di bawah sana. Walaupun laki-laki semua nggak kuat kurasa mentalnya, pindah orang itu karena sering nampak dari bawah sana datang. Pindah orang itu. Orang yang dibantai di sana itu pada dasarnya bukan daerah ini. Orang pendatang. Yang dicurigain. Yang dicurigai itu aja. Sebenarnya mereka itu salah atau enggak pun belum tahu ya. Nggak tahu kita. Namanya pun zaman revolusi. Jadi siapa yang dicurigai nggak ada hukum. Waktu itu kan nggak ada hukum. Kalau ada bantai. Hukum rimba gitu ya. Hukum rimba, siapa yang kuat dia berbuat. Kan gitu dulu. Oke, berarti ceritanya memang lumayan mengerikan juga di situ ya, Bulang ya. Tapi untuk sekarang ini, Bulang, sungai itu airnya dimanfaatin untuk apa itu? Itu PLTA. PLTA ya. Makanya saya tunjukin itu, kan udah kering itu. Kalau dulu besar kali airnya. Berarti untuk mengaliri listrik di Kabupaten Karo? Bukan. Ini bukan untuk Tanah Karo. Ya, mungkin entah kemana keluar dari Tanah Karo, gitu. Karena di sini gini, di sini saya pernah ikut kerja di sini, mengukur apa itu terowongan-terowongan itu. Pernah saya ikut. Saya tanya insinyurnya, ini kayak mana ini? Sampai berapa? Mana kita kerja ini? Aku bilang kan. Dia cerita, ini nanti Pak, kalau nggak 6 kincir, 8 kincir katanya. Gitu ceritanya. 6 kincir dari sana. Di sana bendungan itu. Lewat kita ke sana tadi lebih kurang 100 meter, udah sana bendungan. Di sana sudah naik air itu. Kita ngomongin nama sungai ini sekarang, Bulang. Itu sungainya namanya Laubiang. Laubiang. Lau itu kan bahasa Karo air ya? Air. Biang tuh anjing. Anjing. Kenapa bisa namanya, berarti di bahasa Indonesia air anjing ya? Air anjing. Kenapa bisa itu, Bu? Gini ceritanya. Kamu udah pernah ke Sukanalu? Sukanalu udah, Seberaya kan? Ceritanya begini. Yang saya tahu ya. Ada seorang tua waktu menerangkan gini. Kenapa di ini sungai Laubiang? Laubiang. Sungai anjing kalau terbang langsung kan? Di Sukanalu katanya, ada satu rumah tangga, dia punya anjing. Anjingnya ini suka berburu. Memang ada sifat anjing, sendirian pun bisa dia berburu. Sendirian. Udah.
Jadi suatu hari katanya anjingnya ini nggak ketemu apa-apa, terkecuali dia melihat seekor tikus. Ya, tikus. Dikejarnya tikus ini. Lari tikus ini. Sudah itu lari tikus ini. Tikus ini rupanya menghindar, dia mengorek lubang, masuk ke lubang. Dikejar anjing. Rupanya tikus ini katanya terus bekerja menyelamatkan diri. Terus pula anjing ini mengejarnya ke dalam kan. Setelah berapa jauh katanya dia nggak kita tahu, keluar air dari yang dikejar di lubang tikus. Anjing ini. Oh, anjing itu. Anjing ini. Sebab dia kejar terus, korek lubang kan. Nggak lama kemudian katanya muncul air dari dalam. Muncul air dari dalam lubang itu. Nah, itu di daerah Sukanalu. Di sana kan masih kecil air ini. Kan tahu kecil airnya kan, di sanalah keluar air itu. Makanya disitulah mulai disebut sungai ini Sungai Laubiang. Artinya anjing yang menemukan sumbernya itu, gitu pengertiannya. Oh, gitu. Berarti anjing yang menemukan sumber air sumber ini. Air di bawah tuh. Jadi kenapa sampai sini baru besar air ini? Kalau di sana kecilnya di Sukanalu. Rupanya dulu kan di sini hutan semua. Hutan. Di pinggir sungai itu pun hutan, kayu-kayuan. Banyak mata air datang dari pinggir-pinggir sungai. Sehingga air ini begitu besar sampai ke 3 belah sana. Makanya disebut Sungai Laubiang. Atau terjemah langsung kan Sungai Anjing. Oke, Sungai Laubiang ini dia bermuara sampai kemana, Bulang? Oh ini? Ini sampai ke apa? Kan nanti ke Sungai Wampu sana. Ke Langkat? Ke Langkat. Ke Langkat. Berarti dia bermuara di sana. Jadi kalau awalnya tadi dari Sukanalu. Sukanalu. Oh gitu. Sampai berarti panjang Laubiang. Sungainya ya? Iya panjang ini sampai ke Langkat sana. Berarti sampai perbatasan Sungai Wampu itu. Sungai Wampu. Itu masih termasuk Sungai Biang ya? Laubiang ya? Di sana lagi bukan lagi Laubiang. Iya, maksudnya dia kan ketemu sama Sungai Wampu. Sungai Wampu. Laubiang bertemu Sungai Wampu. Sungai Wampu. Dari Sungai Wampu menuju laut kan ini sekarang. Oh gitu. Berarti asal usulnya nama Laubiang itu ya? Itulah kalau cerita orang tua sama saya. Karena anjing yang menemukan mata air sewaktu dia mengejar tikus itu masuk lubang itu. Kan ngeri hebat juga itu. Dia berlomba sama tikus itu mengorek tanah ini kan. Kalau cerita kembali lagi kita ke masalah pembantaian itu, berarti bukannya yang bantai ya? Kalau zaman revolusi bukan. Masyarakat lah ceritanya. Masyarakat. Berarti ceritanya masyarakat ini mengamankan desa ini mengamankan gitu ya. Jadi setiap ini. ada yang orang dicurigai langsung langsung gitu ya. Kalau dulu di sini kan ada itu markas namanya. Markas penjaga kampung ini. Kalau ada orang dua ke markas. Kedua markas. Jadi ada komandannya. Ditanyalah kemana ini? Maka ada dulu istilah cocok di markas. Sudah cocok di markas itu dibawa di itu. Itu kejadian sekitar tahun berapa itu Bulang? Sekitar tahun berapa? Sekitar tahun sekitar tahun-tahun zaman revolusi ya. Tahun revolusi tahun 45 lah. 45 ya. 45 ya. Karena gini, kita kan gini perkembangannya. Setelah kita merdeka, diproklamirkan Soekarno tahun 45, 17 Agustus 45. Nah, 3 tahun atau 2 tahun kemudian kan datang balik lagi Belanda, agresi kedua. Ini, jadi ini menjelang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1944 atau 45 gitu. Berarti dari situlah mulai saling saling percaya satu sama lain. Siapapun orangnya kenal atau enggak, ya bukan lagi diperiksa. Kalau dulu katanya kalau ada orang lewat baik perempuan maupun laki-laki itu diperiksa itu. Berarti cerita gentayangan, cerita suara-suara di tengah malam sekarang ini pun udah nggak ada. Sekarang ini pun nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Maka orang perempuan-perempuan pun ke rumah dekat sana nggak takut lah, sendirian pun nggak takut lagi. Kalau dulu nggak berani saat itu. Gitu ya. Berarti Laubiang begitulah ceritanya ya. Itulah Laubiang ini. Ya oke, pemirsa, ya menarik juga ya cerita tentang jembatan Laubiang ya Bulang ya. Itu korban pada zaman revolusi ya, menurut Bulang Deo ini. Jadi Sungai Laubiang pun memang luar biasa panjangnya ya. Dia sampai ke
Sewampu, Iya. Sungai Wampu di daerah Langkat sana. Jadi jembatan Laubiang pun untuk saat ini udah diremajakan ya, menjadi beton. Kalau dulunya kan masih kayu. Pak, Jadi kayu. zaman-zaman itulah ya, setiap ada orang ataupun siapa yang tidak dikenal langsung gitu, terus dibuang ke dalam Terutama masa-masa revolusi dulu. Nah, gitu. Dan sekarang air sungainya pun udah digunakan untuk PLTA ya, pembangkit Iya. listrik tenaga air ya. Ya. Jadi untuk saat ini yang diceritakan angker dan sebagainya itu udah nggak ada lagi ya menurut Bulang Rio ini. Jadi kita pun berpikir secara logika aja ya pemirsa ya, nggak usah kita terlalu berpikir yang ke negatif gitu Bulang ya. Iya. Betul. Jadi hidup kita pun lebih tenang ya Bulang Lebih ya. tenang. Kalau berpikir negatif ini ngeri juga akibatnya. Iya ngeri. Jadi itu akibat faktor dari pikiran kita Kita semua ya. sendiri. Jadi hal yang nggak ada itu nggak perlulah kita buat kembangkan. menjadi ada gitu Iya, ya. menjadi ada. Hidup normal saya rasa lebih baik ya pemirsa ya. Jadi itulah cerita tentang jembatan Laubiang. Nah, menarik juga ya, walaupun cerita ini hanya sebatas cerita rakyat ya, Iya. Bulang ya, tapi itulah legendanya ya pemirsa ya. Jadi oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.